dipersembahkan oleh sampai hari ini masih banyak ibu-ibu muda yang enggan memberikan ASI pada bayi-bayi yang mereka lahirkan. Tetapi tahukah bahwa dengan menyusui dengan cara yang benar justru menghindarkan para ibu kaum perempuan dari kemungkinan terkena kanker payudara. Nah, inilah topik yang akan kita bahas kali ini. Mari kita sambut tamu pertama kita. Kami sedang bicara mengenai ASI. Iya. Perempuan. Loh, bingung saya, kenapa harus laki-laki yang muncul? Loh, justru laki-laki juga harus berperan aktif untuk mendukung istri. Belum tahu. Belum tahu dia. Baru tahu sekarang. tahu. Mari kita sambut Ernest dan Rahmat. Terima kasih. Iya. Oke, saya dengar kalian mendirikan yang namanya Ayah Air Susu Ibu, Ayah ASI. Iya. Oh, saya baru tahu. Berarti kalian dua menggantikan istri menyusui. Waduh. Enggak, jangan. Oh, jangan ya. Mamat mungkin mau menjelaskan apa itu Ayah ASI, Pak. Ya Bang Andi, jadi awalnya kita berdelapan itu memang punya permasalahan yang sama ketika melahirkan anak pertama di awal. Kita punya kesulitan mendapatkan dukungan dari pihak rumah sakit, kita kesulitan mendapatkan dukungan dari keluarga, kita kesulitan dari masyarakat dan sebagainya. Jadi kita punya kesulitan mendapatkan dukungan dari rumah sakit, Ya. keluarga, dukungan apa yang? Betul. Di rumah sakit seringkali kita ditakut-takuti. Istri kadang sering ditakut-takuti. Wah, ASInya nggak keluar nih, bayinya nangis terus dan sebagainya gitu. Pada saat itu kan kita nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu informasinya. Kemudian ya kita ngikutin aja saran tenaga kesehatan pada waktu itu. Nah, kita punya pengalaman yang sama. Kemudian kita merasa ASI terlalu penting untuk hanya diurus oleh ibu-ibu. Dan ayah harus turut berperan gitu. Makanya kemudian kita merasa harus punya kampanye memberikan informasi pada teman-teman kita juga gitu, pada sesama ayah. Jadi kami punya keresahan yang sama, merasa bahwa setelah kami tahu bahwa peranan suami itu ternyata penting dalam mendukung istri untuk membantu, paling tidak ada hormon oksitosin yang harus dihasilkan oleh istri untuk melancarkan menyusui, dan itu Keren, udah ngerti. Oh iya, ini ada contekan ini. Oke. Jadi hormon menyusui utamanya kan ada dua, Bang Andi, prolaktin dan oksitosin. Prolaktin itu untuk memproduksinya, oksitosin untuk mengeluarkannya. Nah, kalau prolaktin ini kaitannya erat dengan nutrisi. Kalau oksitosin ini erat dengan kondisi psikologis ibu. Disinilah peranan suami jadi penting karena berkaitan dengan kondisi psikologis atau mental. Nah, sebelum sampai kita lanjutkan lagi mengenai pentingnya ASI, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Menyadari pentingnya peran ayah dalam proses pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif kepada buah hati, membuat sekelompok pria mendirikan komunitas yang dinamai Ayah ASI Indonesia. Komunitas Ayah ASI ini digagas oleh 8 orang ayah, diantaranya adalah Agus Rahmat Hidayat dan Ernest Prakasa. Bermula dari akun Twitter @idayahasi, yang hadir sejak 27 September 2011. Para pria ini punya wadah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar ASI. Selain itu, komunitas Ayah ASI juga mengajak para ayah atau calon ayah agar lebih peduli dengan keluarga dengan memberikan perhatian saat sang istri sedang hamil sampai melahirkan, serta perawatan bayi pasca melahirkan. Dan yang paling utama yaitu memberikan semangat dan dukungan kepada istri untuk memberikan ASI eksklusif kepada buah hati tercinta. Selain sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang ASI, komunitas Ayah ASI juga cukup sering membuat acara seperti seminar, Ayah ASI Family Day, Ayah ASI Run, dan beberapa kegiatan sederhana lain yang semuanya bertujuan untuk mengkampanyekan pentingnya ASI dan peran ayah dalam mendukung istri untuk memberikan ASI eksklusif.
Ayah ASI juga aktif mengkampanyekan kepedulian dari lingkungan sekitar seperti kantor-kantor, pusat perbelanjaan, maupun sarana umum agar menyediakan atau memperbanyak ruang laktasi. Ini berteman semua nih, berdelapan ini. Awalnya ada yang saling kenal, ada yang enggak. Oh, tapi yang ini kenal itu, ini kenal itu, Iya, akhirnya iya, awalnya visinya sama ya. Dan pengen meluruskan miskonsepsi tentang ASI juga sih Bang Andi. Apa yang perlu Iya, diluruskan? maksudnya bahwa ternyata sebagian besar saat dikatakan bahwa ASI ibu nggak keluar itu sebenarnya dalam banyak kasus itu bukan yang nggak ada tapi nggak keluar karena si oksitosin itu tadi gitu. Jadi tekanan yang Lebih begitu karena besar, psikis, psikisnya membuat itu terhalang gitu. Dan ini akhirnya membuka ruang buat perusahaan-perusahaan produsen susu formula untuk masuk di keadaan-keadaan seperti itu. Dengan gitu. alasan ASI nggak keluar tadi. Iya. Betul, Padahal jadi itu- tidak keluarnya ASI banyak faktor. Banyak faktor. Nah, termasuk di sini peran suami menjadi penting ya, Iya, betul. agar ASI bisa lancar. Penggagasnya siapa aja? Di sini ada 6 lagi, Udah, kami berdua coba. dan 6 orang lagi di sini. Yang merasa jadi penggagas boleh berdiri, kita perkenalkan ayah-ayah muda yang luar biasa ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 7 kan? Tujuh ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Apa menariknya buat laki-laki atau ayah-ayah muda waktu itu bicara mengenai ASI? Karena ada faktor pengalaman tadi. Betul, waktu awal kita juga gini. Sebenarnya Ayah ASI ini berdiri justru awalnya kita bikin buku, Bang Andi. Oke. Awalnya Buku bikin apa itu? buku kita catatan Ayah ASI namanya. Oke. Terbit tahun Isinya 2000. apa? Isinya pengalaman kita berdelapan sebenarnya karena kita nggak pengen menggurui sesama pria gitu. Karena cowok kan egonya tinggi. Iya. Jadi kita nggak mau menggurui mereka, biarkan mereka membaca pengalaman kita mendukung istrinya. Nah, ketika bikin buku waktu itu penerbit sempat nantangin gitu. Kalian tuh siapa? Ayah-ayah biasa nulis soal ASI gitu. Apa lakunya di pasaran gitu. Nah, kemudian Mas Syafiq waktu itu yang punya usul buku itu, lalu kita bikin Twitter untuk ngecek pasar sebenarnya. Beneran nggak sih mereka tertarik dari sudut pandang cowok gitu. Ternyata ngomongin ASI dari sudut pandang cowok membuat banyak orang tertarik karena kita ngomonginnya kan sebenarnya memindahkan bahasa laki-laki ke media sosial gitu. Yang ngomonginnya biasa aja gitu. Oke. Nggak Terus serius. respon orang-orang waktu itu gimana? Responnya luar biasa. Kita waktu awal punya Twitter dalam seminggu tuh langsung punya 3.000 followers. Dan kebanyakannya ibu-ibu justru. Hah? Anehnya justru di situ. Jadi ibu-ibu mendengarkan cerita. Ibu-ibu yang ngasih lihat ke suaminya nih suaminya. baca gitu kebanyakan tuh suaminya masih mungkin gengsi untuk nurutin tapi Iya. colongan baca juga gitu kayak gitulah kira-kira. Baik. Ternyata apa yang kalian lakukan ini tidak diterima begitu saja awalnya ya. Banyak salah paham, bahkan saya Ya. dengar ada yang caci maki. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Tipsnya mungkin yang pertama kalau bisa Tunggu, sebelum kamu ngomong, di sebelahmu itu